dari masyarakat belum ada Pak, belum ada penjelasan tentang sensus pajak, tentang insentif itu apa, belum ada. Saran saya adain sosialisasi tentang insentif akhir tahun ini Pak, tentang pajak segera. Siang hari ini redaksi Amunisi TV kedatangan tamu istimewa Bapak Haryo Damar, Kapus Diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Haryo Damar, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya, di tengah pandemi tapi tetap kita semangat ya Pak ya. Artinya kehadiran Bapak dari perjalanan tadi ya alhamdulillah lancar dan cuaca juga cerah dan mendukung. Kami akan berbincang seputar sensus pajak DKI ya Pak 2021. Begini Pak Haryo, jadi banyak pertanyaan yang saya dapatkan bahwasanya sensus pajak itu, pajak DKI itu seperti apa sih Pak? Biar supaya masyarakat tidak bingung gitu. Apa itu dari Direktorat Jenderal Pajak, apa seperti apa Pak? Menurut kacamatanya Pak Haryo. Tadi kalau saya lihat misalnya di jalan itu kan suka ada spanduk Pak ya. Iya. Ya, spanduk sensus pajak. Memang ya harus ada komunikasi nih. Ini pajak pusat atau pajak daerah. Iya. Nah biasanya kalau tulisan spanduk seperti itu lihat capnya Pak. Kalau dia capnya Pemda berarti itu pajak daerah. Oh itu pajak daerah ya? Pajak daerah. Nah, tapi kalau dia capnya Kementerian Keuangan berarti itu pajak Pusat ya. Nah, atau nanti bisa dua-duanya karena mereka punya kebutuhan untuk menetapkan menetapkan pajaknya atau seperti apa. Nah, biasanya kalau penetapan pajak itu larinya ke PPP, pajak publik seperti itu. Karena pajak perkotaan, perkebunan itu pajak perkotaan, pedesaan itu dikelola oleh daerah. Daerah. Kalau perhutanan kayak gitu kan dikelola pusat. Nah ya makanya kita harus lihat dulu itu pajaknya pajak apa. Jadi kalau dia bertanya mengenai apa aktivitas kita, yaitu untuk menilai secara wajar objek pajaknya. Jadi bangunan itu kalau bangunan rumah tinggal, itu nilai objek pajaknya berapa. Nanti juga melihat kalau memang orang tidak bekerja, apakah layak untuk dipajaki atau dibebaskan. Mungkin untuk itu sih. Jadi kita harus lihat dulu itu tulisan sensus pajak, lihat aja ada capnya kayak tulisan capnya. Kalau cap Pemda itu pajak daerah. Iya, jadi gini Pak Haryo, jadi di masyarakat ini khususnya DKI ya yang kita sorot ini Pak, kenapa ya sensus pajak DKI 2021? Nah, artinya begini Pak, masyarakat ini masih bingung gitu, apa sistem informasi aspirasi dari Bapeda DKI sendiri yang memang belum maksimal atau seperti apa. Yang jelas kehadiran Bapak Haryo di studio podcast Amunisi TV ini untuk mencerahkan Pak. Jangan ada lagi masyarakat DKI atau warga DKI itu kebingungan nih Pak, apakah ini sensus pajak ini sensus seperti sensus penduduk atau memang khusus dari Direktorat Pajak. Nah nyatanya Bapak tadi kemukakan bahwasanya sensus pajak ini memang dari Pemda DKI sendiri gitu loh. Jadi apa yang
akan disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi para sensus pajak ini, Pak? Kalau kita harus lihat ya, kalau memang sensus itu sensus pajak daerah, itu kan memang kewenangannya Daerah ya? ya. Sekarang yang paling penting masyarakat tahu dulu bahwa kalau seperti pajak penghasilan itu pajak pusat, pajak pertambahan nilai itu pajak pusat. Nah, PPH sendiri atau pajak penghasilan itu PPH. Nah, PPH sendiri itu cara pemungutannya beda-beda, cara pemungutan pemotongannya beda-beda. Ada yang langsung. Nah, kalau langsung itu kan nanti bulan-bulan Maret April ya. Maret April ya? Iya, sampai Maret April. Kalau pegawai negeri malah mungkin Februari sudah suruh melaporkan. Jadi dia menghitung pajaknya sendiri dan nanti membayarkan dan melaporkan sendiri. Nah, kemudian kalau PPN itu kan pajak tidak langsung, itu sama dengan pajak pembangunannya yang di pajak daerah ininya, model pemungutannya. Jadi pada saat orang mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan nilai tambah itu dipungut. Yang memungut siapa? Yang memungut ya si penjual. Oh gitu, Pak. Jadi penjualnya akan menyetorkan ke kas negara. Nah, kalau ini kan kas daerah. Kalau pusat ke kas negara, kalau ini ke kas daerah. Nah, lewatnya apa? Lewat perbankan dan segala macam. Jadi kalau pajak pusat itu biasanya sudah tidak ini lagi, sudah tidak ada yang datang ke rumah. Mereka bayarkannya lewat pembayaran yang udah online dan sebagainya. Sampai dengan juga pelaporannya juga sudah online. Nah, kalau daerah ya tergantung kebijakannya daerah itu sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa tanya ke Dinas Pendapatan Daerahnya sendiri. Jadi kalau pajak DKI berarti Dinas Pendapatan Daerah DKI, ya, Spendanya DKI, untuk kita bertanya bagaimana prosesnya, bagaimana kejelasannya. Kalau di pajak pusat hal-hal seperti itu kayak perusahaan ini kan amunisi ini juga badan usaha ya, badan usaha PP. Nah, Bapak yang harus tahu KPP-nya di mana. Jadi terdaftar di KPP mana, walaupun nanti ya, KPP Taman Sari. Terus yang kedua harus tahu AR-nya siapa. Ya, jadi yang merawat kita tuh siapa, yang merawat akun kita. Ya, kita bisa tanya, Pak saya masih ada utang atau tidak. Kalau susah-susah bisa kita tanya bagaimana kita supaya menjadi wajib pajak yang baik, gitu, supaya mudah, gitu, itu. Jadi si AR itu seperti konsultan pajak gratis yang diberikan ke pemerintah, tapi untuk omset-omset tertentu yang masih perlu dibantu. Kalau dia omsetnya sudah lebih tinggi, saya sih menyarankan ya pakai konsultan pajak. Karena konsultan pajak juga kan tidak boleh pakai tarifnya. Dia harus mendeklarasikan tarifnya. Dia juga nggak boleh beriklan. Dia itu seperti juga pejabat negara juga, tapi yang dikelola oleh secara privat. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat kalau dari Kementerian Keuangan inginnya ya masyarakat sebetulnya menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Nah, kalau di DKI ya monggo nanti seperti apa? Apakah juga konsultan pajak yang ada juga akan misalnya diberikan sertifikasi untuk pajak daerah misalnya. Jadi sekaligus dia ngurus pajak pusat juga bisa ngurus pajak daerah misalnya. Jadi memang karena kan apa? Kan sistemnya sudah serba semua. Indonesia itu kan sudah serba semua dia secara ini. Kalau PBB masih bisa official. Kenapa official? Karena kan lahannya tidak bergerak. Jadi ditetapkan ya mungkin dinilai tuh lahan usaha itu beda sama lahan yang tidak diusahakan. Itu karena lahan usaha dia punya nilai tambah sendiri ya, ditambahin lagi supaya bebannya saling nggak terlalu berat. Beban bisa dibagi gitu, orang semakin orang mampu ya bebannya harus semakin progresif, semakin tinggi. Pak Aryo, yang menjadi ini pernyataan klasik ya, sekaligus pertanyaan ya. Ini kan masyarakat kadang dimintai bikin surat pernyataan ya Pak, daripada petugas sensus pajak tersebut gitu. Apa sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau wajib pajak Pak, untuk menghadapi itu gitu. Sehingga mereka tidak resah kalau misalnya tidak bikin pernyataan, ada
apa namanya, ada opini apa, konsekuensinya apa gitu loh Pak. Itu harusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan, konsekuensinya apa kalau saya sama petugasnya. Kalau nggak tahu ya kita ke Dispenda. Kenapa menanyakan seperti itu? Karena seharusnya semua sudah serba transparan. Iya. Sampai perhitungannya pun harusnya kalau yang bagus ya diomongkan dulu dengan masyarakat. Paling tidak ada sosialisasi. Iya, diomongkan dulu tarif mau berapa segala macam itu dibicarakan. Itu boleh sih. Boleh. Hanya Ya, orang masyarakat milih kok. Milih ya. Memilih nggak, maksudnya memilih pemimpin ya. Kan dia ikut pemilu. Betul. Harusnya dia diberitahu. Betul. Kenapa diberi, misalnya ada tarif sampai sebesar ini. Iya. Hitungannya seperti apa? Iya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya oh iya, karena ada orang miskin sekian, kita saling dukung ya, karena biaya kita pengelolaannya sampai sekian, ini dideklarasikan aja gitu. Jadi semua masyarakat ikut untuk membangun kota. Sebenarnya pajak itu bagus kalau kita manfaatkan untuk dialog ya antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti kayak kita siang hari ini ya. Itu dialog, dibuka saja orang itu. Sekarang masyarakat itu akan semakin mendukung karena di masyarakat dunia manapun itu transparansi dan kepastian hukum. Berarti yang pertama itu pendekatan dulu ya Pak. Pendekatan kepada ini, jadi jangan buru-buru kita wajib pajak. Iya, jangan buru-buru kita langsung menetapkan, bisa jadi mereka malah nanti nggak mau jadi bagian itu, malah berlari-lari ya. Oke. Nah, kalau berlari-lari kan nggak nyaman lagi sudah. Nggak nyaman ya Pak. Iya. Yang kedua itu apa Pak? Langkah-langkah yang supaya nih pewajib pajak ini nyaman gitu. Ya memang kita kekurangan dananya berapa dibicarakan, jadi mengelola kota ya kayak arisan, kita sama-sama biayanya gimana gitu. Kenapa? Kota kan lebih kecil Pak, kalau negara susah, tapi kalau kota kan harusnya bisa gitu. Jadi semakin kecil masyarakat harusnya semakin bermusyawarah. Jadi nggak ada lagi tuh mau pemerintah diam-diam semuanya dia serba tahu, nggak bisa. Karena kepentingan masyarakat itu kompleks. Iya. Nah makanya saya memahami kenapa ada pemerintah desa, karena memang pemerintah pusat tuh ingin dibuat kecil-kecil supaya mereka bisa bermusyawarah. Oke. Iya, kota juga, Jakarta katanya besar, tetap aja bisa bermusyawarah karena orangnya lebih cerdas, kita bisa pakai online dan sebagainya. Pembiayaan itu juga harusnya nggak mahal. Nah, jadi gini Pak, di benak saya sekarang pemimpin itu ya Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Ini himbauan atau semacam apa, mendidik ya, biar supaya masyarakat wajib pajak ini jangan resah gitu loh Pak. Paling tidak nih seorang pemimpin yang baik ini seperti apa Pak, untuk memberikan apa namanya edukasi ya. Ya kalau dari sisi ini ya, pengelolaan keuangan memang berdialog dengan masyarakat menjadi sangat. Oh jadi langsung dialog ya Pak? Iya, dialog itu menjadi sangat. Sekarang kemarin kan udah bagus ya dialog mengenai UMP ya. UMP ya. Kenapa nggak didialogkan juga mengenai pembiayaan negara? Oke. Ya, dan juga dialog juga bagaimana mengatasi misalnya kemacetan. Iya. Dialog mengenai masalah sama-sama. Jadi ada dialog-dialog yang secara rutin dibangun bersama-sama sehingga kita tahu kalau Pak saya pindahkan semua bus kira-kira keberatan nggak, misalnya gitu ya, kan itu kan dialog juga ya. Kalau di transportasi, tapi kalau di sini kita kebutuhan dananya sekian, nah, kami akan mengumpulkan dana sebesar ini, tolong dibantu yang besar kira-kira bagaimana kita bisa mendistribusikan beban pajak ini, beban kumpul-kumpul kita. Kan nanti pasti dia bertanya, kan sudah ada pajak yang diambil dari pusat, nggak akan cukup karena itu dipakai untuk membiayai seluruh Indonesia. Apalagi sekarang artinya ada bagian yang bisa dipungut bersama-sama, kita kumpul-kumpul lagi bersama. Bapak-bapak kan juga kalau ada saudara di daerah kita ada yang sakit, kita keluar uang juga kan. Iya. Ini sama. Kita sama-sama supaya membangun kota ini menjadi nyaman untuk kita berusaha. Masyarakat ini kita kelola supaya kita saling bertransaksi di dalam dulu. Bagaimana supaya kita ini jadi kotanya bisa bercerita, nanti akhirnya orang ingin masuk ke sini dan mereka berinvestasi di sini, berpatungan sama-sama membiayai kota ini. Ya sensus pajak ini biasanya hal-hal yang wajar ya, karena supaya mungkin juga tidak untuk
supaya menetapkan tidak terlalu tinggi. Nanti kan atau terlalu ketinggian itu juga jadi kerendahan artinya nanti apakah masuk kota harus berjuta kan tidak gitu, kalau kita nggak bagus. Jadi kita lebih baik minta ini untuk apa sih Pak, yang ini aja, oh kami diminta untuk seperti ini. Jadi jangan lagi dianggap bahwa masyarakat tidak mau patungan. Saya yakin masyarakat mau patungan bareng-bareng. Nah itu tinggal bagaimana perhatian dari sebagai pimpinan mengajak dialog, mencari titik temu untuk kita berdialog secara baik. Sesuai slogan DKI ya Pak, maju kotanya, bahagia warganya ya. Ya insya Allah Pak Gubernur DKI Bapak Haji Anies Rashid Baswedan mendengarkan topik siang hari ini langsung dari kantor redaksi podcast Amunisi TV ya. Salam sehat selalu, semoga kita dapat bersua kembali dalam topik dan acara-acara yang membangun dan mendidik ya Pak ya. Demikian saya Arsepane, Amunisi TV. See you.